kelompok OSP 139. Di sini saya akan membuat tugas video PLC dan HMI dari dosen penampu Bapak Taufik Mukhtar dan Bapak Lutfi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Kemudian pengertian PLC adalah suatu perangkat elektronik yang dirancang yang dilakukan untuk kontrol otomatis proses industri. Kemudian ada pengertian PLC menurut para ahli. Menurut buku Iwan Setiawan, judul buku Programmable Logic Controller, PLC adalah sebuah komputer yang dirancang khusus untuk mengontrol suatu proses mesin. Kemudian menurut pengertian PLC menurut NEMA, suatu alat elektronika digital yang menggunakan memori yang diprogram untuk menyimpan instruksi dari suatu fungsi tertentu seperti logika, sekuensial, p-waktu, dan aritmatika untuk mengendalikan suatu proses. Baik, selanjutnya fungsi logika PLC yaitu untuk mengendalikan proses berdasarkan kondisi tertentu seperti contohnya AND, OR, NOT, dan lain-lain. Contoh fungsi logika atau instruksi logika: AND, output hanya 1 jika semua input bernilai 1. OR, output 1 jika salah satu input bernilai 1. NOT, membalikan logika. NAND, kebalikan dari AND, dan NOR, kebalikan dari OR. Kemudian input. Adapun komponen utama PLC yaitu CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak dari PLC yang bertanggung jawab untuk menjalankan program dan mengendalikan operasi sistem, menjalankan instruksi yang diprogram dan mengontrol aliran data. Prosesor mengolah data, memori menyimpan data, power supply sebagai sumber daya, modul input menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor dan saklar. Contohnya seperti push button dan limit switch. Kemudian modul output menghasilkan output yang sesuai untuk mengendalikan perangkat luar, contohnya LED dan mesin yang diprogram. Ini adalah blok diagram PLC dan komponen utama CPU. Kemudian kita lanjut ke sejarah PLC. Sejarah PLC dimulai pada tahun 1968 ketika General Motors GM membutuhkan sistem kontrol yang lebih fleksibel dan efisien untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang rumit. PLC mulai digunakan secara luas di industri otomotif, manufaktur hingga energi. Bahasa yang diprogram terutama yang digunakan berbasis ladder diagram karena mudah dipahami teknisi yang sebelumnya terbiasa dengan rangkaian relay. PLC berkembang menjadi lebih canggih dan mendukung komunikasi dengan komputer. Adapun referensi 1.1 Button W 2015 Programmable Logic Controller 6 Edition Elsevier 2.2 Siemens AG 2020 PLC History dan Development Siemens Industry Automation. Kemudian ada kelebihan PLC dibandingkan relay. Yang pertama itu fleksibilitas tinggi, kemudian hemat ruang dan rapi, kecepatan dan akurasi, perawatan mudah menyelesaikan troubleshooting di lapangan. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi PLC. Vickett
rek PLC, semua komponen CPU, power supply, I/O list dalam satu unit tidak bisa ditambah modul, cocok untuk sistem kecil. Kemudian modular PLC tersusun dari modul-modul yang bisa ditambah, lebih fleksibel dan scalable. Rack mounted PLC dipasang pada rack dengan slot-slot tertentu, biasanya digunakan pada industri besar. Selanjutnya, spesifikasi dari merek dan tipe PLC, yaitu ada dari VCAT, Compact PLC, semua komponen CPU, power supply, I/O list dalam satu unit, tidak bisa ditambah modul, cocok untuk sistem kecil. Yang kedua itu ada modular PLC, tersusun dari modul-modul yang bisa ditambah, lebih fleksibel dan scalable. Yang ketiga itu ada rack mounted PLC, dipasang pada rack dengan slot-slot tertentu, biasanya digunakan pada industri besar. Prinsip kerja pengaturan forward reverse motor induksi 3 fasa. Yang pertama, tekan PB start, lalu PLC mengaktifkan kontaktor forward, KF, dan motor berputar selama 8 detik. Kemudian motor berhenti selama 5 detik, dan PLC mengaktifkan kontaktor reverse, KR, dan motor berputar selama 8 detik dan berhenti lagi selama 5 detik. Siklus ini diulang selama 3 kali, lalu PLC mengaktifkan buzzer sebagai tanda selesai. PB reset untuk mengulang sistem dari awal. PB stop untuk menghentikan seluruh proses. Kemudian ini adalah rangkaian daya, alat dan bahan. 1 MCB 3 fasa, yaitu 1 buah, kontaktor 2 buah, thermal overload relay 1 buah, motor induksi 3 fasa 1 unit, dan kabel NYAF secukupnya. Ini adalah rangkaian kontrol. Dan kemudian ini adalah I/O list, yaitu yang pertama ada PB start, I/O list tipenya D1 dan addressnya 0,0.01. Komennya push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Yang kedua ada PB stop, yaitu I/O list tipenya itu D1 dan addressnya 0.03. Komennya push button normally open untuk menghentikan sistem. Yang ketiga ada PB reset di I/listnya, I/list tipenya D1 dan kemudian addressnya itu 0,05. Dan komennya push button normally open untuk mereset sistem. Kemudian ada KF, I/O list tipenya DO dan addressnya 100.07. Kontaktor dan komennya kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar forward. Kemudian ada KR, I/O list tipe yaitu DO, addressnya 100.6. Kontaktor 220 volt AC untuk motor berputar secara reverse. Kemudian yang keenam ada buzzer dan I/O list tipenya DO dan addressnya 100.5. Komennya buzzer horn 20 volt AC untuk indikator alarm. Kemudian ini adalah rangkaian kontrol. Yang pertama itu kita dari L1 dan L2 nya terhubung ke sumber listrik 220 volt AC. L1 adalah fasa dan L2N nya adalah netral. Grounding simbol garis bertingkat untuk menunjukkan koneksi ke tanah untuk keamanan dari kebocoran arus. Kemudian
COM input terhubung ke salah satu kabel dari sumber listrik. Terminal 01 yaitu start terhubung ke tombol push button start. Jika ditekan, PLC menerima sinyal untuk memulai program. Terminal 03 yaitu stop terhubung ke tombol stop digunakan untuk mematikan sistem. Terminal 05 yaitu reset digunakan untuk mereset sistem atau alarm jika terjadi kendala. Kemudian terminal 05 yaitu output terhubung ke buzzer horn. Ini akan berbunyi sebagai tanda peringatan atau indikasi sistem kerja. Kemudian terminal 06 terhubung ke KR yaitu reverse kontaktor. Jika terminal ini aktif, kontaktor mundur akan bekerja dan motor berputar balik. Kemudian terminal 07 terhubung ke KF forward kontaktor. Jika terminal ini aktif, kontaktor maju akan bekerja dan motor berputar maju. Kemudian ada COM output. Di bagian bawah ada beberapa terminal COM yang di jumper dihubungkan. Ini berfungsi sebagai jalur balik arus untuk beban kontaktor dan buzzer. Kemudian ini adalah gambar ladder diagram dan cara pembuatannya. Sebelumnya bisa menyaksikan video yang ada pada gambar. Kemudian kita selanjutnya pengoperasian HMI. Yang pertama, ketika tombol PB start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi 3 fasa akan berputar secara forward selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya, motor induksi 3 fasa akan berputar secara reverse selama 8 detik. Dan kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Proses kedua akan kembali diulang secara otomatis sebanyak 2 kali, berarti totalnya 3 kali. Setelah 3 kali terulang, maka alarm buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika tombol PB stop atau PB reset ditekan. Jika tombol PB reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses dari langkah pertama. Jika tombol PB stop ditekan, maka sistem akan berhenti atau stop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.